السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، معاشر المسلمين jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali hadir di dalam majelis ilmu di bulan yang sangat mulia, bulan suci Ramadan. Semoga kehadiran kita di majelis ilmu ini menjadi asbab semakin sempurnanya kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan di bulan yang mulia ini. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan beberapa tema yang berkaitan tentang Al-Quran. Kita telah menjelaskan sifat-sifat Al-Quran yang dengannya kita lebih mengenali hakikat daripada Al-Quran tersebut, dan kita juga telah menjelaskan syarat yang mesti kita penuhi agar kita bisa mengambil manfaat dari Al-Quran. Dan insyaallah pada kesempatan ini kita akan menjelaskan tentang Al-Hajr bil Quran, peringatan bagi orang-orang yang memboikot Al-Quran. Dan berkaitan dengan tema ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-30 dan ayat yang ke-31, di mana pada ayat yang ke-30 Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang apa yang diadukan oleh Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Rabbnya, kepada Allah. Allah berfirman, wa qala ar-rasulu ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan Rasul berkata, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini terboikot. Kemudian Allah Subhanahu wa taala merespon aduan tersebut dengan mengatakan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Dan kata Allah Subhanahu wa taala setelah mendengar aduan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam perihal sikap dari sebagian kaumnya yang memboikot Al-Quran, Allah mengatakan, demikianlah kami menjadikan bagi setiap nabi musuh-musuh dari kalangan pelaku-pelaku keburukan, dan cukuplah Tuhanmu pemberi petunjuk dan penolong. Berkaitan dengan ayat ini, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah berkata, fabayyana anna man hajara al-Qur'ana fahuwa min a'da'ir rasul. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan melalui ayat ini bahwa siapa saja yang memboikot Al-Quran, maka dia adalah orang-orang yang memusuhi Rasul. Wa anna hadhihi al-adawata amrun la budda minhu wa la mafarra anhu. Dan permusuhan ini adalah sesuatu yang
tidak bisa dielakkan, tidak bisa dihindarkan. Ini adalah penjelasan yang menggambarkan betapa berbahayanya ketika seseorang terjerumus dalam perilaku memboikot Al-Quran. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dijelaskan pula oleh ulama yang lain juga dari kalangan ahli tafsir, yaitu Ibnu Badis rahimahullah. Beliau mengatakan, wa fi hikayatil Quran li hadhihi syaqwa wa'idun kabir lil hajirin. Dan diangkatnya kisah tentang aduan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini merupakan wa'idun kabirun lil hajirin, merupakan peringatan yang sangat keras bagi mereka yang memboikot Al-Quran. Bi'inzalil iqabi bihim, peringatan dan ancaman akan diturunkan kepada mereka, iqab, hukuman, ijabatan li syakwa nabihi, sebagai bentuk jawaban atas aduan nabinya, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walamma kana al-hajru tabaqat, dan ketika memboikot Al-Quran itu ada beberapa tingkatannya. A'laha, yang paling tinggi, yang paling berat itu adalah adamul imani bih, tidak beriman kepadanya, artinya mengingkari dan kufur terhadap Al-Quran. Falikulli hajirin hadzuhu min hadhihi syaqwa, tetapi setiap orang yang di dalam dirinya terdapat unsur memboikot Al-Quran, maka dia mendapatkan bagian ancaman dari ayat ini. Wa hadzal wa'id wa nahnu ma'syaral muslimin qad kana minna lil Qur'anil azim hajrun katsir fi zamanit tawil wa in kunna bihi mu'minin. Dan di bagian akhir dari perkataan Ibnu Badis rahimahullah, beliau mengingatkan kita sebagai kaum muslimin, di mana perilaku memboikot Al-Quran itu tidak hanya terjadi pada orang-orang yang memang mengingkari Al-Quran, tidak beriman kepadanya, tapi juga mungkin terjadi di kalangan internal kaum muslimin. Ya, karenanya beliau mengatakan, wa nahnu ma'syaral muslimin qad kana minna lil Qur'anil azim hajrun katsir. Dan kita segenap kaum muslimin itu juga memiliki andil dan bagian dalam urusan memboikot Al-Quran dalam waktu yang cukup panjang, meskipun kita mengimaninya, kita mengakuinya bahwa itu adalah kitab suci kita. Jadi apa yang tadi kita sampaikan, ya, berupa ayat-ayat Al-Quran dan juga penjelasan dari para ulama, ini adalah peringatan bagi kita agar jangan sampai termasuk di dalam golongan orang-orang yang memboikot Al-Quran. Selanjutnya kita akan mengenali apa sesungguhnya hakikat daripada memboikot Al-Quran. Kapan seseorang bisa dinilai bahwa dia telah memboikot Al-Quran? Dijelaskan oleh para ulama, di antaranya adalah Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa memboikot Al-Quran itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah hajru tilawatihi, memboikot dalam arti tidak membacanya. Karena Al-Quran ini diperintahkan untuk dibaca, sebagaimana disebutkan oleh Allah di dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-45, utlu ma uhiya ilaika minal kitab, bacalah apa yang diwahyukan kepadamu dari Al-Quran. Jadi Al-Quran, salah satu yang dituntut dari kita itu adalah membacanya. Maka ketika seseorang tidak memiliki sedikit pun dari waktunya untuk dia gunakan membaca Al-Quran, maka ia termasuk orang yang memboikot Al-Quran dari sisi bacaannya.
Ini berarti bahwa setiap kita, setiap muslim wajib untuk meluangkan waktunya untuk membaca Al-Quran. Adapun berapa banyak yang dia baca, itu sesuai dengan kondisi dan keadaan masing-masing. Yang terpenting adalah kita telah meluangkan waktu kita untuk kita khususkan membaca Al-Quran. Itu yang pertama, tidak membacanya. Ya, dan ini sesungguhnya yang sedang kita latih pada diri kita di sepanjang bulan suci Ramadan, ya, di mana kita berlatih untuk lebih dekat kepada Al-Quran, yang hal tersebut diawali dengan kita rutinkan untuk membaca Al-Quran. Yang kedua, hajur istima'ihi wal isgha'i ilaihi, memboikot Al-Quran dari sisi tidak mendengarkannya dengan seksama. Dalam bahasa Arab itu dibedakan antara sama dengan istima'. Kalau sama itu sekedar mendengar saja. Kita jalan, ada Al-Quran di setel, kita dengar. Tetapi belum tentu kita bermaksud mendengarkannya. Karena kebetulan saja kita lewat, maka kita dengar. Maka yang diminta dari kita itu adalah mendengarkannya dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat dari Al-Quran. Ya, jadi kita dengarkan, ya, dan kita niatkan dari kita mendengarkan Al-Quran tersebut untuk mendapatkan petunjuk dari ayat-ayat yang ada di dalamnya. Ya, makanya di dalam Al-Quran disebutkan wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Jika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, maka dengarkanlah, ya, dengarkanlah dengan seksama. Jadikanlah niat mendengarkannya untuk mendapatkan petunjuk dari Al-Quran. Dan ini juga yang kita jalani sepanjang bulan suci Ramadan. Salah satu hikmah di balik pensyariatan salatul tarawih atau qiyam Ramadan itu tidak lain agar telinga kita terbiasa dengan ayat-ayat Al-Quran. Sepanjang 11 rakaat, bahkan ada yang lebih daripada itu, mereka mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Sehingga sangat disayangkan kalau kemudian yang 11 rakaat itu dilakukan dengan sangat cepat, dilakukan dengan ayat yang sangat pendek, karena ini sesungguhnya bertolak belakang daripada tujuan disyariatkannya salat tarawih itu sendiri. Jadi disyariatkan agar makmum itu terbiasa dengan ayat-ayat Al-Quran, telinganya terbiasa dengan ayat-ayat Al-Quran. Karena ketika seseorang terjauhkan dari Al-Quran, membacanya, mendengarkannya, padahal ini adalah khairul kalam, dia adalah sebaik-baik ucapan. Maka ketika seseorang menjauh dari yang sebaik-baik ucapan, maka pasti ia akan terjatuh pada ucapan-ucapan yang buruk, atau paling minimal dia terjatuh di dalam kelalaian. Dan itu adalah bentuk hukuman yang Allah berikan. Dan hukuman yang seperti ini kadang tidak terasa. Jadi kalau misalnya ada yang kemudian mendapatkan ujian berupa mudah di dalam ghibah, mudah di dalam mengadu domba, atau mudah di dalam melakukan perbuatan yang sia-sia, maka bisa jadi itu disebabkan karena ia jauh dari Al-Quran. Dan itu telah disebutkan di dalam Al-Quran sendiri, ya, bahwasanya orang yang jauh dari Al-Quran, dia akan sibuk dengan lahwal hadis, dengan perkataan yang sia-sia. Dan itu adalah sesuatu yang sangat sesuai dengan realita dan kenyataan. Ketika seseorang menyibukkan dirinya dengan Al-Quran, dia baca, dia dengarkan, maka pasti sebagian waktunya akan tersalurkan pada Al-Quran, dan dia akan terhindarkan dari ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat. Kita bisa juga melihat keadaan orang-orang yang mendengarkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala,
atau ucapan-ucapan yang tidak baik, maka tidak akan menyatu antara Al-Quran dengan ucapan-ucapan yang tidak baik. Karena Al-Quran adalah khairul kalam, ahsanul kalam, ya, sebaik-baik ucapan. Tidak mungkin dia menyatu dengan yang seburuk-buruk ucapan. Jadi itu yang kedua, jenis hajrul Quran yang kedua, yaitu tidak mendengarkannya, ya, memboikot Al-Quran dalam arti tidak mendengarkannya. Kemudian yang ketiga itu adalah hajru tadabburihi wa tafahhumihi, memboikot Al-Quran dalam arti tidak mentadabburinya, tidak berusaha untuk memahaminya. Jadi sekedar membaca saja tapi tidak ada upaya untuk memahaminya. Upaya untuk memahami Al-Quran itu ada beraneka ragam cara dan jalannya. Ya, bisa dengan kita membaca terjemahan dan tafsirnya, atau bisa juga dengan kita menghadiri majelis-majelis ilmu yang di dalamnya diajarkan kepada kita ilmu-ilmu tentang agama ini. Ya, karena ilmu tentang agama itu pasti merujuk kepada Al-Quran atau merujuk kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika dijelaskan misalnya tentang akidah, maka pasti di sana ada ayat yang dijelaskan. Ketika dijelaskan tentang fikih, maka pasti di sana ada ayat Al-Quran yang dijelaskan. Ketika diajarkan tentang tafsir, maka ya, lebih banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang dijelaskan. Sehingga salah satu niat kita di dalam menghadiri majelis-majelis ilmu itu adalah untuk menghindarkan dari diri kita predikat sebagai orang yang memboikot Al-Quran. Jadi kita dituntut untuk mentadabburi dan memahami makna-makna yang ada di dalam Al-Quran. Karena inilah sesungguhnya tujuan tertinggi diturunkannya Al-Quran. Karena dia merupakan wasilah untuk kita sampai kepada makna Al-Quran dan bisa mengambil pelajaran dan nasihat dari Al-Quran itu. Ya, Allah berfirman dalam Al-Quran, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitab maksudnya adalah Al-Quran. Anzalnahu ilaik, kami turunkan Al-Quran itu kepada engkau wahai Muhammad. Mubarakun, di mana Al-Quran itu adalah kitab yang penuh dengan keberkahan. Bagaimana kita dapatkan keberkahan itu? Liyadabbaru ayatihi, agar mereka mentadabburinya, merenungi makna-makna yang ada di dalam Al-Quran. Tapi perlu diingat bahwa ketika kita mentadabburi Al-Quran, maka kita perlu membekali diri kita terlebih dahulu dengan pemahaman yang benar terhadap Al-Quran tersebut. Karena ketika merenungi Al-Quran dengan makna yang salah, maka itu juga akan sangat berbahaya, bisa menjerumuskan kita pada kesalahan bahkan penyimpangan. Nah, jadi kita lihat kepada tafsirnya, kita lihat penjelasan-penjelasan para ulama berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran. Waliyatadzakkara ulul albab. Dari tadabbur itulah kemudian akan menghasilkan yang namanya tadzakkur. Ketika seorang mentadabburi, merenungi, maka level selanjutnya atau tahapan selanjutnya adalah tadzakkur. Dia akan bisa mengambil manfaat dari Al-Quran. Bisa dia semakin takut kepada Allah karena membaca ayat-ayat yang di dalamnya terdapat ancaman, atau bisa juga semakin bersemangat dalam melakukan amal saleh karena melihat motivasi-motivasi tentang surga, kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya. Bisa juga dia semakin zuhud terhadap kehidupan dunia karena dia merenungi ayat-ayat tentang akhirat, ayat-ayat tentang alam barzakh, alam kubur, sehingga dia menjadi lebih zuhud terhadap perkara-perkara dunia. Banyak ya nasihat-nasihat di dalam Al-Quran, lebih menjaga dirinya dari hal-hal yang syubhat, ya, menjaga makanannya. Intinya bahwa setiap ayat di dalam Al-Quran itu pasti ada unsur nasihatnya, ya, bisa melalui perintah, bisa melalui larangan, bisa melalui kisah-kisah. Semuanya adalah nasihat, ya, peringatan, ya, agar kita menjadi lebih baik.
Jamaah rahimakumullah, kemudian yang kelima, yang berikutnya, hajrul istishfa' bihi wat tadawi, yaitu memboikot Al-Quran dari sisi tidak menjadikan Al-Quran itu sebagai obat atas penyakit-penyakit hati. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus menjelaskan bahwa di antara fungsi daripada Al-Quran itu adalah syifa. Dia adalah obat, dia adalah penawar terhadap penyakit-penyakit hati. Dan para ulama menjelaskan bahwa di antara zikir yang paling besar pengaruhnya di dalam melembutkan hati itu adalah membaca Al-Quran. Ya, jadi ketika kita merasa hati kita keras, ya, berada dalam kondisi tiba-tiba segalanya tidak enak, ya, tapi kita tidak tahu apa penyebabnya, ya, maka itu tidak lepas dari dosa yang pernah kita lakukan, tidak lepas dari mengerasnya hati kita. Maka kita lembutkan hati kita tersebut dengan membaca Al-Quran. Karenanya seperti yang kita sebutkan di awal, ya, ketika kita memiliki kegiatan secara rutin membaca Al-Quran, baik itu di pagi hari atau di siang hari, sesuai dengan kondisi kita masing-masing, maka itu akan menjaga keadaan daripada hati kita, mengantisipasi mengerasnya hati kita. Ya, karena diantara fungsi daripada Al-Quran itu adalah syifa. Ya, jadi diantara yang kita niatkan pada saat membaca Al-Quran itu adalah agar penyakit-penyakit hati dalam diri kita ini bisa dikeluarkan, ya, bisa dihilangkan. Itu salah satu niatnya kita membaca Al-Quran. Kemudian yang terakhir, ya, yang terakhir adalah hajru at-tahkimihi wa tahakum ilaihi, memboikot Al-Quran dalam arti tidak menjadikannya sebagai pemutus dalam setiap urusan-urusan kita. Ya, Al-Quran itu adalah petunjuk dan kita butuh kepada petunjuk. Nah, pada saat kita butuh kepada petunjuk tetapi kita tidak kembali kepada Al-Quran, tapi justru kembali kepada yang lain, ya, tidak kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi lebih mengandalkan pikiran kita atau lebih mengandalkan tradisi-tradisi peninggalan orang tua dan nenek moyang kita, ya, padahal Al-Quran ada petunjuknya. Ya, semua urusan-urusan kita yang berkaitan dengan kemaslahatan akhirat, ya, yang berkaitan dengan cara di dalam menjalankan agama, itu semua ada dalam Al-Quran atau ada di dalam sunnah. Maka ketika kita butuh petunjuk, ya kembali kepada yang ditunjuk oleh Allah sebagai petunjuk. Kita mau melaksanakan ibadah haji, kita mau berzakat, apa saja praktek-praktek perintah-perintah dalam agama, kita butuh petunjuk dalam tata cara pelaksanaannya. Maka kita kembali kepada Al-Quran, kita kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita tidak kembali padahal kita butuh kepadanya, maka itu juga termasuk bagian dari memboikot Al-Quran. Jadi ini yang perlu untuk kita perhatikan, ya, di bulan Ramadan terutama, di mana kita berusaha untuk mengakrabkan diri kita dengan Al-Quran, dan di waktu yang sama kita juga berhati-hati jangan sampai kita termasuk yang berpredikat memboikot Al-Quran. Dan kita sudah sebutkan jenis-jenis daripada memboikot Al-Quran, mulai dari memboikot dalam arti tidak membaca, kemudian memboikot dalam arti tidak mentadaburi, memboikot dalam arti tidak mengamalkan, tidak menjadikannya sebagai penawar atas penyakit hati, memboikot dalam arti tidak merujuk kepadanya ketika kita butuh untuk memutuskan suatu urusan. Maka ini adalah hal-hal yang kita jauhi dengan harapan kita bebas dari peringatan keras yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan diadukan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu wa qala rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'an mahjura. Karena ketika kita berstatus sebagai pemboikot Al-Quran, maka pada hakikatnya kita adalah bagian dari musuh Al-Quran itu sendiri. Ya, sebagaimana disebutkan di lanjutan ayat, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin.
wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Ini adalah respon dari Allah Subhanahu wa taala setelah mendengar aduan dari nabinya, bahwa ada kaumnya yang memboikot Al-Quran. Maka Allah mengatakan itu adalah sesuatu yang bagian dari sunnatullah, bahwa ada yang memusuhinya. Orang-orang yang memboikot Al-Quran itu adalah orang-orang yang memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, mungkin itu yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.